Hey, happy Sabbath, guys. Hey. Yeah, Sabbath. Thanks. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Sorry I'm late. Are you on welcoming? Yeah. Oh, that's alright. No Completely worries. forgot. So, how was your week? It was okay. Just finished exams. Oh, that's always really relieving. Yes, I Yeah. can finally relax. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yeah, it's a bit of a horrible day at the moment. So. It's a shame. Was the traffic bad this morning? Yeah. Hey. Hey guys. Happy Sabbath. Sorry I'm late. That's alright. Not very good. Oh, hey, Pastor Chang. Hey. Hey, good to see you guys. Happy Good to see you. Sabbath. Good to see you. Happy Sabbath. Good to see Are you you. preaching today? Yeah, I'm preaching today. What are you preaching on? I'm preaching on that Good Samaritan. Oh, We'll see you in there soon, eh? Yeah, Okay. we'll see you in there. Okay, we'll see you soon. Bye. Yeah, is there any plans now? I was hoping to go to the beach with you. Alright, well, it's getting on. Alright, let's head in. Sam? Sam, how are you? Hey Sarah, I'm okay. How are you? Yeah, good. I'm really good. Is this your church? Shouldn't you be inside? I just needed a little bit of air. Okay, yeah. All right. Well, I'm on lunch break at the moment. Do you want to come get some food with me? That's really sweet, but I should probably stay here. Okay. All right. Well, I'm free on Tuesday. Do you want to hang out then, maybe? You know what? Let's just go now. Okay. Yeah? Yeah, great. Let's go. Shalom mempelai Kristus, senang sekali kembali menjumpai Anda di Bethany News di hari ke-11 bulan ke-4 tahun ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru kali ini beribadah bersama kami dan tetap setia berjemaah di Gereja Bethany Indonesia Salatiga. Mari kita simak beberapa informasi berikut ini. Kami melihat ada beberapa anak yang duduk di ember toko. Mereka belum mandi, mereka belum makan. Sebuah tindakan nyata mulai kami lakukan. Anak-anak datang kepada kami, ditampung, tinggal bersama-sama dengan kami, menjadi anggota bagian keluarga kami. Dalam perjalanan itu bukan hal yang gampang, tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah membuat kami kekurangan. Ini yang bisa kami berikan bagi mereka, yaitu menerima mereka apa adanya. Seperti Tuhan juga sudah menerima kita apa adanya. Mempelai Kristus, jika Anda menghadiri ibadah offline minggu dan membawa buah hati ikut serta bersama Anda, silakan untuk menghubungi kakak-kakak Eagle Nest supaya putra-putri Anda bisa bermain dan didampingi oleh para kakak Eagle Nest. Kita ke informasi selanjutnya. Inilah rangkaian acara di hari ulang tahun Gereja Bethany Salatiga yang ke-23 dengan tema Kesempatan Besar. Catat tanggalnya. Di hari Kamis 15 April 2021 akan diselenggarakan ibadah ucapan syukur di jam 6 sore. Ibadah ini akan diisi dengan launching album perdana Bethany Generation Worship dan Radio Gereja. Di hari Minggu 18 April 2021 hadiri juga ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Bethany Indonesia Salatiga di jam 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore dengan acara launching Lumbung Kasih dan Kompas. Jangan lewatkan juga berbagai acara gereja yang disiarkan di Radio Bethany 107.7 FM.
Mempelai Kristus untuk ibadah virtual hari ini akan dilayani oleh Pendeta Muda Satrio Sambodo bersama dengan FA Keluarga Muda hari ini jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Silakan bagi mempelai Kristus untuk bisa mengikuti ibadah virtual ini bersama keluarga di rumah. Hadirilah live concert and launching album Bethany Generation Worship Journey to Glory Kamis 15 April 2021 jam 6 sore di Bethany Hall Salatiga. Dapatkan juga free special gift CD album Bethany Generation Worship Journey to Glory. Jangan sampai terlewatkan, tempat terbatas. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Saya ingatkan bagi mempelai Kristus untuk dapat memberikan masukan dan saran bagi Gereja Bethany Indonesia Salatiga dalam hal pengembangan pelayanan yang terbaik bagi jemaat Tuhan melalui nomor 0856 9722 2222. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengajak bersama-sama kita mau memuji besarkan nama Tuhan karena hanya Dia yang layak kita tinggikan. Mari sama-sama kita memuji besarkan namanya. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama membaca satu ayat di dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Saat ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu, dan Engkau berkenan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Karena kami sadar, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami mau bersyukur lebih lagi, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus.
Yesus, kami mau sanjung ke Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari
kami menyembahmu, kami memujimu, ya Allahku. Yesus Tuhan, hanya namamu yang ada di hidup kami, yang kami sembah, yang kami muliakan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan, penyelamat hidup kami. Hanyalah kekuatan dari Engkau Tuhan kami mampu berjalan. Semua yang ada dalam kehidupan kami, semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu. Dan kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
Tuhan, terima kasih Yesus. Semua karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur lebih lagi Tuhan, karena Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu demi kami Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Tangan-Mu yang selalu menopang kami di saat kami melewati masalah kami, percobaan dalam hidup kami. Engkau selalu ada di setiap kami Tuhan. Ampuni kami jika kami sering melakukan kesalahan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah yang kami percaya. Hanya Engkaulah yang sangat terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau terus Tuhan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, mempelai Kristus, kita akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, kita terus diberi kesempatan Tuhan untuk sama-sama belajar dan bertumbuh melalui setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diberi kesempatan untuk belajar tentang seni peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau sendiri yang memberikan hikmat, Engkau sendiri yang akan menuntun kami semua, setiap anak-anak-Mu, untuk menjadi berkat melalui kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Melalui karya-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus dosa-dosa kami dan memerdekakan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengerti bagaimana kami peduli dan berbagi dengan sesama kami. Dan kami melihat bahwa seluruh keturunan kami diberkati. Dan biarlah pengurapan Roh Kudus memenuhi kami semua. Dan kami siap terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah saudara, kita masuk di dalam minggu kedua bulan April. Tema kita bulan ini adalah Neighborhood Encounter. Nah, perjumpaan kita dengan lingkungan kita, dengan sekeliling kita. Dan tema khusus minggu ini adalah peduli dan berbagi. Oleh karena itu saya akan beri judul khotbah saya pada hari ini adalah Seni Peduli. Saudara. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni sendiri ini adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa. Dan peduli sendiri ada 3 makna, yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi kalau digabung, seni peduli ini adalah kesanggupan akal untuk mengindahkan, memperhatikan, dan memperhatikan sesama sehingga menghasilkan sesuatu yang bernilai luar biasa. Nah saudara, kalau kita melihat definisi ini, kita melihat ada satu definisi yang besar di sini. Ternyata kepedulian itu poinnya adalah menghasilkan sesuatu yang bernilai luar biasa. Nah, luar biasa ini tentunya bisa dalam skala besar, dalam skala kecil, tapi sesuatu yang jelas-jelas bermakna. Nah, kita mau lihat contoh, saudara. Kita mau lihat contoh dari tokoh-tokoh rohani, bahkan tokoh-tokoh dunia yang ada di dunia ini, yang bagaimana hidup mereka didedikasikan untuk sesama mereka dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Jadi, apa yang mau saya sampaikan bahwa kepedulian ini bukan masalah kita ini apakah kita ini dilakukan oleh siapa? Apakah seorang tokoh agama atau bukan? Ini adalah satu tanggung jawab sosial yang sudah Tuhan berikan kepada setiap manusia ciptaannya untuk peduli kepada lingkungan dan sesamanya. Nah, kita akan lihat dulu seorang tokoh rohani, yaitu Mother Teresa. Saya yakin saudara tahu semua, oleh karena itu saya ambil tokoh ini. Mother Teresa pernah berkata, dengan darah saya ini orang Albania, berdasarkan kewarganegaraan seorang India, dengan iman saya seorang biarawati Katolik. Mengenai panggilan, saya adalah milik dunia. Adapun hati saya sepenuhnya milik Yesus. Dan saudara tahu Mother Teresa ini fasih dalam 5 bahasa, bahasa Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan bahasa Hindi. Saudara, beliau adalah seorang tokoh cinta kasih yang begitu berdampak kepada kehidupan, terutama dedikasikan hidupnya dia untuk orang-orang yang tersingkirkan, orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin.
Nah, pada puncak pengepungan Beirut tahun 82 ini salah satu contoh satu tindakan kepahlawanan Mother Teresa. Mother Teresa menyelamatkan 37 anak yang terperangkap di sebuah rumah sakit pada front line, garis depan pada saat menengahi gencatan senjata sementara ada peperangan antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina. Nah, pada tahun 96 Mother Teresa mengoperasikan 517 misi di lebih dari 100 negara. Misionaris cinta kasihnya tumbuh dari 12 menjadi ribuan, melayani yang termiskin dari yang miskin di 450 pusat di seluruh dunia. Saudara, begitu masifnya, begitu dahsyatnya kekuatan cinta kasih ini, saudara. Kekuatan kepedulian. Jadi di sini ada satu definisi yang dilakukan, definisi tentang kepedulian yang sudah dilakukan oleh Mother Teresa. Tentunya ini dalam skala yang bersifat internasional, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat contoh yang bersifat nasional. Nah, ini kita ambil contoh lagi dari seorang yang bukan tokoh agama, saudara. Bukan tokoh rohani, tapi seorang pemimpin dunia. Bahkan saya mau saudara melihat seorang tokoh dari Partai Komunis. Artinya, kenapa saya mau ngajak saudara melihat tokoh ini? Karena sisi kemanusiaan beliau yang sangat kuat, saudara. Jadi, hari ini kita mau belajar bahwa meskipun seseorang ini beragama sungguh-sungguh atau tidak, tapi kalau dia tidak punya kepedulian terhadap sesama, tidak ada artinya, saudara. Tetapi meskipun dia tidak mungkin belum percaya Tuhan, tapi dia mengasihi sesama, dia mendedikasikan hidupnya untuk kepedulian terhadap sesama, itu menjadi hidupnya akan menjadi inspirasi. Tentunya kesempurnaannya, keselamatannya di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tetapi mari kita lihat satu contoh kepedulian yang dilakukan oleh seorang pemimpin Cina yaitu Xi Jinping. Ya, kita tahu bahwa di Cina ini sejak tahun 1949 mereka berjuang melawan kemiskinan. Ya. Sejak tahun 1949 setiap pemimpin di Cina mempunyai agenda, mereka mempunyai roadmap sampai tahun 2000 kemiskinan di Cina harus dientaskan. Nah, sejak tahun 1949 sudah 700 juta orang dientaskan dari kemiskinan sampai tahun 2012. Pada saat Xi Jinping naik menjadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin di Cina, tahun 2012, tercatat masih ada 100 juta orang yang hidup dalam garis kemiskinan di Cina. Masih ada 100.000 desa belum terhubung dengan jalan beraspal, 400.000 desa tidak bisa mengakses listrik, dan jutaan petani masih hidup miskin. Nah, saudara, sebagai seorang pemimpin, dia memiliki satu tanggung jawab dan dia berkata, ini seperti sumpah prajurit. Tugas dan tanggung jawab ini tidak bisa ditolak, dia harus lakukan itu. Bagaimana caranya? Mengentaskan dalam waktu sekitar 8 tahun, waktu dia miliki, menyelesaikan tugas sisa 100 juta orang yang harus dientaskan atau diangkat dari kemiskinan, saudara. Nah, saudara, untuk itu setelah dia dilantik, yang dia lakukan adalah dia melakukan kunjungan, menempuh ribuan kilometer untuk mengunjungi semua wilayah miskin dan mengidentifikasi akar masalah kemiskinan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Kemudian dia menetapkan suatu hal yang sangat ambisius, luar biasa, yaitu pendekatan tertarget untuk mengentaskan kemiskinan. Dan dia meluncurkan proyek penyusunan data kemiskinan, basis data kemiskinan menyeluruh secara rinci, yang berhasil disusun selama 18 bulan. Jadi 18 bulan awal kepemimpinannya dia konsentrasi penuh kepada pengentasan kemiskinan ini. Dia utus semua petugas-petugas, semua pejabatnya untuk melakukan pendataan ini. 18 bulan tersusunlah satu basis data kemiskinan yang menyeluruh di seluruh Cina. Nah, pada November 2015 diadakan konferensi terbesar pengentasan kemiskinan dan pembangunan untuk menindaklanjuti data tersebut. Strategi yang dijalankan oleh Xi Jinping ini untuk mengadakan inspeksi ke seluruh wilayah target. Dan kemudian adalah pada saat dia melaksanakan strateginya berdasarkan kebutuhan masing-masing lokal spesifik di masing-masing wilayah, dia inspeksi terus. Dia lakukan inspeksi ke seluruh wilayah secara bergantian, saudara. Akhirnya ditemukan satu pendekatan yang luar biasa, yaitu pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap wilayah. Ada satu wilayah yang pendekatannya adalah pendekatan kewirausahaan, pendekatan perbaikan pendidikan,
pendekatan promosi wisata untuk daerah itu. Kemudian mendorong industri fotovoltaik atau industri berbasis panel surya. Kemudian ada relokasi masyarakat terasing, sebab ada 2.200 km daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, yaitu di Liangsan, satu desa yang letaknya ada di atas tebing, di mana orang-orang kalau mau ke sana harus naik tebing yang sangat tinggi, anak-anak naik dengan resiko yang begitu besar, resiko mereka jatuh dan mati. Untuk masyarakat di sana diadakan program relokasi, mereka dipindahkan ke daerah yang aman di bawah dan boleh bersekolah di bawah, mereka disediakan apartemen, tinggal di apartemen. Dan semua itu program-program itu dibiayai oleh negara. Jadi begitu konsentrasinya, pemerintah ini komit sekali untuk mengentaskan kemiskinan. Dan saya percaya inilah satu bentuk kepedulian seorang pemimpin yang menginspirasi rakyatnya sehingga dia dicintai rakyatnya. Dan desa itu akhirnya sekarang menjadi objek wisata yang terkenal dan maju. Kemudian ada program menciptakan lapangan kerja berbasis ramah lingkungan. Program-program ini semua bervariasi, tetapi ditetapkan berdasarkan targeting per wilayah. Setiap wilayah memiliki target dan strategi yang berbeda-beda, dan semuanya dijalankan dengan sangat serius. Dan akhir 2019 dicapai hasil penduduk miskin berkurang menjadi tinggal 5,51 juta jiwa. Nah, akhir kemiskinan sudah dalam jangkauan, tapi tiba-tiba tahun 2020 terjadilah pandemi corona. Nah, pada saat wabah corona diprediksi target pengentasan tahun 2020 tidak akan tercapai, bisa tertunda. Tetapi yang saudara tahu, Xi Jinping dia tetap komitmen. Ya, saudara, yang kita mau lihat di sini adalah komitmen keteguhannya untuk peduli dalam mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Bagaimana dia ngambil langkah yang lebih keras. Pada Maret 2020 diadakan simposium khusus bagi seluruh pejabat dan hakim lokal. Karena dia bilang waktunya tinggal 300 hari untuk menyelesaikan target ini. Yang dia lakukan bukan justru mengendorkan programnya, tapi dia kencangkan lagi. Dia tingkatkan dana investasi untuk pengentasan kemiskinan ini. Tidak diturunkan, malah naik sampai 316,5 triliun, naik sekitar 15,8% dari tahun 2019. Bahkan ada dana tambahan untuk penyelesaian pandemi sekitar 78 triliun. Nah, keputusan Presiden ini memperkuat kampanye pengentasan kemiskinan yang didukung oleh seluruh rakyat di Cina. Nah, saudara, apa yang terjadi adalah warga miskin di Cina. Mereka tahu persis bahwa pemimpin mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka. Semua desa di Cina akhirnya terhubung dengan jaringan aspal, listrik, dan akses kesehatan, serta akses internet. Dan lebih dari 100.000 sekolah pedesaan direnovasi dan direvitalisasi, saudara. Akhir tahun 2020 target pengentasan 100 juta orang dari kemiskinan tercapai. Saudara, yang kita mau lihat bagaimana orang bisa begitu concern, begitu peduli terhadap kesulitan orang lain. Ini tentunya dibangun dari satu latar belakang yang kuat. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang susah, dan bagaimana kehidupan yang susah membentuk dia, membentuk karakternya. Nah, saudara, kita mau melihat 3 hal dalam khotbah ini. Yang pertama, tentang seni peduli ini. Bagaimana dan dari mana seni peduli ini dimulai, saudara? Mari kita lihat yang pertama. Dari mana kepedulian ini dimulai, saudara? Nah, kepedulian yang pertama itu dimulai dari diri sendiri, saudara. Sadar, kita mesti peduli kepada diri sendiri dulu. Sebab Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Tetapi kalau kita terlalu mengasihi diri sendiri, kasih kita kepada sesama akan hambar. Oleh karena itu, bagaimana kita mengasihi diri dengan proporsi yang benar, itu yang harus kita pelajari. Kita mulai dari kesadaran kita. Seperti tadi disampaikan bagaimana rakyat Cina sadar bahwa dia tidak pernah ditinggalkan pemimpinnya. Hari ini kita sebagai orang percaya mesti sadar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah ditunggalkan Tuhan. Dia berjanji sekali-kali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, kesadaran ini akan membangkitkan kekuatan dalam hidup kita. Membangkitkan citra diri yang benar. Bahwa kita adalah pribadi yang tidak pernah ditinggalkan dan sangat dikasihi. Sungguh berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Sehingga dia merelakan anaknya yang dikasihi untuk mati bagi kita.
Itulah nilai citra diri kita, saudara. Nah, kalau kita memiliki kesadaran ini, bahwa kita ini sangat dikasihi, kita berharga dan mulia, kita sadar bahwa kita juga wajib mengasihi sesama kita. Kita wajib menghargai orang lain. Sebab Allah menghargai semua orang, Allah menghargai semua ciptaannya. Itulah yang harus kita sadari, saudara. Nah, kita mau lihat dari janji Allah kepada Abraham. Kita mau belajar dari kisah Abraham. Pada saat Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, dari Mesopotamia, Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham tahu persis akan janji ini, dia pegang janji ini. Di tengah perjalanannya tidak mudah, saudara. Dia mengalami berbagai macam ujian, kegalauan, bahkan keraguan akan janji Tuhan. Tapi setiap saat dia ragu, Tuhan ingatkan akan janjinya. Bahkan Tuhan membuat satu perjanjian darah di Kejadian 15. Bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, saudara. Nah, ini adalah kepedulian kita sendiri. Jadi kesadaran ini yang akan mengawali bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita mesti setelah kita sadar akan nilai diri kita harus belajar melihat diri kita, kelemahan kita apa yang perlu kita kembangkan. Sebab seringkali kegagalan orang percaya adalah menilai kelemahannya sendiri. Sehingga seringkali kita tidak sadar dengan apa yang kita butuhkan sendiri, saudara. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita butuh kreativitas, kita butuh terobosan-terobosan untuk mengalami satu breakthrough dalam bidang finansial, breakthrough dalam bidang kesehatan. Kita butuh terobosan juga di dalam bidang keharmonisan di dalam keluarga. Nah, tentunya ini adalah bagian-bagian yang selama ini kita tidak tahu, saudara, pada saat kita tidak mengalami pandemi. Sebab lingkungannya berbeda, saudara. Tapi pada saat kita mengalami pandemi, kita tahu bahwa oh iya ya, ternyata saya masih lemah dalam hal ini. Nah, kita mesti belajar. Yang jadi masalah adalah pada saat kita ngerti, kita tidak mau belajar. Dan kita tidak peduli tentang adanya program-program untuk kita bisa belajar. Padahal hari ini kalau kita mau belajar apapun dari media massa bisa. Dari dunia maya, kita bisa belajar itu. Dari YouTube kita bisa belajar. Saudara mau tanya apapun ada di sana. Saudara mau tanya dari Google, ada semua. Bahkan untuk sumber-sumber ilmiah ada Google Scholar. Saudara bisa belajar dari sana. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Masalahnya kadang kita tidak sadar dan kita tidak peduli kepada pengembangan diri sendiri, saudara. Inilah salah satu kegagalan awal kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mau belajar. Saudara, kalau kita tidak mau mengembangkan diri, kita ada di dalam satu area yang berbahaya. Sebab otak kita ini bisa mengkerut, saudara, kalau tidak dipakai. Sebagaimana anggota badan kita, anggota tubuh kita kalau tidak terlatih, maka akan menjadi mengecil, saudara. Misalnya kaki atau tangan kita topang terus, tidak kita pakai selama 1 tahun, maka setelah dilepas, maka tangan kita yang sebelah akan lebih besar, lebih kuat daripada tangan yang tidak pernah kita pakai. Demikian juga dengan otak kita. Otak kita ini punya 2 bahaya. Dia akan mengkerut pada saat tidak pernah dipakai untuk bekerja, berpikir, belajar, dia tidak dipakai, dia akan mengerut. Yang kedua, dia akan mengerut pada saat kekurangan cairan. Nah, oleh karena itu, kita mesti gunakan itu dengan maksimal. Hari-hari ini kita mesti sadar, aku butuh belajar, aku butuh ngerti, aku butuh terobosan. Kadang-kadang kita butuh tapi seperti orang yang tidak butuh gitu, saudara. Saking sudah capeknya mungkin kita terlalu capek dengan pergumulan kita. Saudara, setiap orang memiliki pergumulannya sendiri di dalam areanya sendiri-sendiri. Tapi kesadaran akan pentingnya pembelajaran ini adalah bagian yang harus terus kita kerjakan. Kita belajar dari Abraham. Kejadian 14 ayat 14a. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, saudara. Yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ini berapa orang, saudara? 318 orang.
Abraham sadar persis bahwa lingkungannya adalah lingkungan yang keras. Dia tahu kelemahan-kelemahan posisinya sebagai seorang orang pengembara. Orang Ibrani sebenarnya adalah bahasa Ibrani itu artinya adalah pengembara. Nah, dia tahu sebagai orang pengembara dia harus kuat. Dia harus memiliki kekuatan fisik, keterampilan untuk berperang. Oleh karena itu, dia melatih orang-orangnya setiap hari. Di situ ada berapa? 318 orangnya yang terlatih, saudara. Dan saudara tahu 318 orang ini bisa mengalahkan 5 pasukan 5 raja, orang-orang Raja Kedorlaomer dan raja-raja lainnya yang mengalahkan dan merebut Sodom. Akhirnya Abraham bisa menolong Lot, saudara, keponakannya yang sudah ditawan oleh 5 raja ini. Bayangkan saudara, hanya dengan 318 orang bisa mengalahkan sekian banyak orang. Karena apa? Karena mereka terlatih. Oleh karena itu saudara, hari ini kita diingatkan, kita mesti peduli kepada diri kita sendiri. Kita ini butuh latihan, kita butuh belajar, kita butuh mengembangkan diri. Apa yang bisa kita kembangkan? Banyak sekali saudara, sangat banyak. Sangat banyak. Jangan kita hanya berpuas diri, sudahlah aku sudah cukup mengerti ini. No saudara. Dalam banyak hal, dalam banyak bidang, secara finansial kita bisa belajar banyak di internet saudara. Kita bisa belajar firman Tuhan dari internet juga ada. Bahkan program-program belajar yang berbayar juga ada. Program pembelajaran akademis juga ada. Bahkan untuk physical healthy kita bisa ada program-programnya. Kita mau bentuk tubuh model seperti apa, kita fokus di apps kita, fokus di body kita atau endurance kita, semua ada paket-paketnya. Hari ini kita mesti belajar kembangkan itu, peduli kepada diri kita sendiri. Sebab bagaimana kita bisa peduli orang lain kalau kita tidak peduli pada diri sendiri? Kalau kita tidak sehat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, peduli adalah bukti kasih kepada sesama. Peduli ini bukti kasih kepada sesama. Abraham menolong Lot ke dalam Kejadian 14 ayat 14 sampai 15 tadi. Ya. Ayatnya tadi sudah saya bacakan. Lot ini siapa? Lot ini keponakan Abraham yang ikut dengan Abraham pergi dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Tapi sampai di Kanaan, Lot memilih tinggal di daerah Yordan. Daerah lembah Yordan yang subur, yaitu di Sodom dan Gomora. Abraham tetap masuk ke Kanaan sesuai panggilannya. Lot ini sudah diberkati karena ikut Abraham, tapi dia malah bertengkar dengan gembala-gembalanya Abraham. Dia memilih berpisah. Sebetulnya buat Abraham sesuatu yang menyakitkan. Ini seolah-olah seorang keponakan yang tidak tahu diri. Tetapi, saudara perhatikan bagaimana respon Abraham. Pada saat Lot dijarah, Sodom dijarah, akhirnya dia tertawan oleh Raja Kedorlaomer. Abraham merebutnya dengan 318 orangnya yang terlatih. Kepedulian yang dilakukan adalah kepedulian yang paling penting untuk kita pelajari, adalah kepedulian kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kalau kepada orang yang baik, firman Tuhan berkata, ya kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu itu biasa. Bahkan orang yang mengenal Tuhan pun bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan mau menaikkan raise standar kita, raise our standard. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti kita? Bahkan Abraham akhirnya bersafaat untuk kota Sodom. Dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Dia bernegosiasi, Tuhan, kalau masih ada 50 orang, apakah engkau juga akan memusnahkan kota Sodom? Karena kejahatannya. Tuhan ngomong, oke, kalau ada 50 orang yang benar di hadapanku, aku tidak akan musnahkan. Tapi Abraham mikir, wah kalau 50 orang, mungkin sulit ini, Sodom sudah terlalu jahat. Tuhan kalau 40 orang gimana? Oke, Tuhan ngomong, 40 orang benar tidak akan kumusnahkan. Abraham nego lagi 30 orang, 20 orang, sampai akhirnya 10 orang dan negosiasi selesai. Dan ternyata terbukti tidak ada 10 orang saja yang hidup benar di hadapan Tuhan di Sodom. Dan akhirnya kota Sodom ditunggang balikan Tuhan dan dihukum, mengalami kehancuran. Nah saudara, bukti kasih yang kedua, kepedulian, adalah kepedulian kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kalau Alkitab mengatakan dalam Matius 25 ayat 40, kepedulian kepada orang yang tidak diperhitungkan. Justru kepada orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dipandang rendah. Apa yang kita lakukan itu? Kita melakukannya untuk Tuhan.
Jadi kalau kita sudah sadar akan posisi diri kita begitu berharga, kemudian kita mulai belajar sadar akan pengembangan diri, kita latih itu, kemudian kita bagikan hidup kita kepada sesama. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat apa berkat di balik kepedulian ini, saudara. Ternyata kepedulian ini mendatangkan berkat bukan hanya bagi kita, tetapi bagi keturunan kita. Sebab ini adalah satu prinsip tabur tuai yang harus digenapi, saudara. Ribka dalam Kejadian 24 ayat 18-19, dia berkata, memberikan minuman kepada hamba Abraham. Dan dia bukan hanya memberikan minuman kepada hamba Abraham, tapi kepada unta-untanya juga. Dia berikan extra mile. Ternyata sebelumnya hamba Abraham ini sudah berdoa sama Tuhan, kalau ada seorang wanita yang memberikan aku minum dan memberikan minum bagi unta-untaku, maka itulah jodoh bagi Tuanku Ishak. Kepedulian Ribka, apa yang dia bangun selama dari masa kecilnya, bagaimana dia peduli untuk menolong orang lain, mendatangkan berkat. Akhirnya dia menikah dengan Ishak dan menjadi patriark. Dia menjadi matriark, ibu bagi orang-orang percaya. Keturunannya diberkati. Rut, saudara. Rut dalam Rut 16 dikatakan, Rut pasal 1 ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allah mula Allahku. Rut mau tetap ikut dengan Naomi, dia peduli kepada Naomi, dan itu mendatangkan keturunan. Akhirnya Rut memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, kita melihat ada Kornelius, saudara. Kornelius ini dalam Kisah Para Rasul 10 dikatakan, ayat yang kedua dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dari apa yang dia tabur ini, kepeduliannya kepada sesama, saudara, akhirnya menjadi satu momentum di mana Injil akan diberitakan sampai kepada seluruh bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi, melalui pelayanan Petrus di rumah Kornelius. Saudara, itu mendatangkan berkat bukan hanya bagi Kornelius, tetapi bagi seluruh dunia, bagi kita juga, saudara. Berkat keturunan adalah berkat yang Tuhan janjikan kalau kita hidup dengan kepedulian kepada sesama. Jadi, saudara, ada 3 hal. Yang pertama, kita mesti peduli kepada diri kita sendiri, tentang nilai diri kita, citra diri kita. Kemudian sadari kelemahan-kelemahan kita. Dan yang kedua, mulai peduli kepada sesama, kepada mulai orang-orang yang paling menyakiti saudara. Dan ketiga, yang terakhir, terus lakukan itu dengan setia, sebab kepedulian kita, kasih kita akan mendatangkan berkat-berkat keturunan, menjadi warisan generasi-generasi ke generasi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba selesai berbicara, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasan. Roh Kudus, Engkau terus sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan apa yang Tuhan mau untuk setiap anak-anak-Mu. Supaya kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang peduli kepada kami, dan kami mesti menjadi anak-anak-Mu yang peduli kepada sesama kami. Berkati dan mampukan kami dengan pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah boleh menerima firman Tuhan, dan Pak Haji sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Biarlah pesan-pesan Tuhan untuk kita semua sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, kita menjadi orang-orang yang peduli, menjadi orang-orang yang memiliki empati, dan kita melakukan bagian-bagian hidup kita yang terbaik, menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Kita juga ada di masa bahagia karena tanggal minggu depan kita akan ada ulang tahun gereja yang ke-22. Jadi mari biarlah doa-doa saudara, perhatian saudara, kepedulian saudara atas gereja ini sungguh saya mengapresiasi luar biasa. Oleh karena itu mari biarlah apa yang sudah saudara tanamkan, apa yang sudah saudara doakan, apa yang saudara juga ingin lakukan lebih lagi, jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan kepada kami, dan kami siap sebagai hamba-hamba Tuhan untuk memperhatikan, mempertimbangkan setiap apa yang menjadi bagian kerinduan, keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh ada di tengah-tengah pekerjaan Tuhan melalui Gereja Betani ini. 22 tahun Kau sudah menyertai kami. Sebentar kalau kami akan memasuki ulang tahun kami yang di tahun ini, biarlah Tuhan yang terus tuntun kami. Sehingga gereja ini berjalan sesuai dengan rancangan-Mu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih, sebentar kami membawa persembahan kami mau bawa dengan penuh sukacita. Setiap persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur, sulung dan persembahan bulanan kami semuanya Tuhan, kami bawa dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan kepedulian kami kepada sesama kami. Karena setiap persembahan kami biarlah menjadi berkat juga bagi banyak orang, bagi jemaat dan bagi banyak masyarakat yang lainnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau kembali pada bagian pekerjaan kami. Kami mau terima berkat Tuhan dan sebelumnya kami mau berdoa. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami adalah satu doa sebagai vaksin rohani bagi kita. Setiap minggu kita divaksinasi dengan vaksin yang dari surga. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Sekarang terimalah berkat daripada surga. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus turun dari surga bagimu dan bagi seluruh keluargamu, bagi seluruh kehidupanmu. Diberkatilah kiranya keluarga rumah tanggamu. Diberkatilah engkau pernikahanmu. Diberkatilah anak cucu mantumu, orang-orang tuamu, mertuamu. Diberkatilah mereka. Dan diberkatilah seluruh usaha pekerjaanmu, bisnismu, dan tokomu. Dan apa yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan jadikan kau berhasil beruntung. Dan biarlah masa depan yang penuh pengharapan itu ada senantiasa menyertai engkau dan seluruh keturunan-keturunanmu. Dan biarlah engkau disebut keturunan-keturunan yang diberkati Tuhan. Keturunan yang perkasa di bumi. Keturunan yang mewarisi bumi ini bahkan. Keturunan yang benar-benar akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah berkat Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagimu hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, terus sehat, terus sukacita, dan Tuhan memberkati kita. Amin.